Menerjang derasnya sungai setiap hari dilakukan oleh para pelajar di Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka terpaksa harus menyeberangi Sungai Kayowa karena menjadi satu-satunya akses terdekat untuk mencapai sekolah mereka, SMP Negeri Batui 5, satu atap di Desa Ondo-Ondolu. Apa yang dilakukan para siswa di Banggai tentu sangat berisiko pada keselamatan mereka. Jika air sungai tinggi dan terlalu deras, mereka terpaksa tidak bersekolah. Bahkan, para siswa pernah menginap di rumah warga jika terjadi hujan lebat usai sekolah. Saya berangkatlah sekolah bersama teman-teman. Berangkat kita ke sekolah, kita ke Kuala. Biasanya kalau tidak ada orang tua, kita menyeberang sendiri. Kadang sampai jatuh pernah sama teman-teman. Habis itu kalau kita sudah berangkat sekolah, banjir atau airnya besar, kita nggak bisa sekolah. Jadi kita pulang. Gitu. Kadang juga kalau misalnya sudah sekolah, baru pulangnya banjir, jadi nggak bisa pulang. Gitu. Namun, meski medan yang dilalui berbahaya, para siswa mengaku tetap semangat belajar. Biasanya siap-siapnya dari jam 6, biasa itu berangkat, simpan motor di seberang Kuala, baru nyebrang, baru pakai sepatu, baru langsung jalan ke sekolah di sini sama teman-teman biasanya. Terus kalau macam hujan kayak begini gimana? Kalau hujannya dari pagi, banjir berarti tidak sekolah. Pihak sekolah memberi kelonggaran kepada para siswa di Desa Masungkang untuk tidak bersekolah jika arus sungai sedang deras. Bahkan jika arus membahayakan, siswa bisa tidak sekolah berminggu-minggu. Dikasih izin. Kalau sudah memang anaknya sudah sekolah, berarti biar sementara belajar, anak-anak dikasih pulang. Karena orang tuanya sudah datang jemput. Kalau memang mereka belum sempat sekolah, hujan deras, banjir besar, berarti memang dikasih izin. Seminggu, 2 minggu, kalau memang masih deras hujannya, berarti tidak dikasih sekolah. Para orang tua pun kerap mengkhawatirkan keselamatan putra-putri mereka. Jika anak-anak mereka tidak pulang karena harus menginap, esoknya mereka ikut menerjang banjir untuk memastikan anak-anak mereka baik-baik saja. Saya seorang ibu ya khawatir dengan anaknya karena kemarin kita di Kuala menunggu besar air, tidak bisa menyeberang sampai anak saya menginap. Sekarang sudah kecil air, kami nekat untuk pulang untuk ke sekolahan menjemput anak saya sekolah. Kepala Desa Masungkang menyebut demi mendapat ilmu warga terpaksa harus menempuh risiko berbahaya. Bahkan sudah ada korban jiwa karena warga terpaksa melewati Sungai Kayowa. Dan juga para orang tuanya juga karena saking sayang terhadap anaknya biar mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah, jadi mau tidak mau orang tua itu harus ikut andil dalam membantu penyeberangan anak-anak kami gitu. Yang saya tahu dari awal sudah ada korban 3. Pemerintah Kabupaten Banggai berjanji akan segera menganggarkan pembangunan jembatan penghubung Desa Masungkang dan Desa Ondo-Ondolu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dibangun jembatan gantung yang akan menghubungkan Desa Masungkang dan sekitarnya ke Desa Ondo-Ondolu. Jembatan gantung ini nantinya akan bisa dilalui oleh para pejalan kaki atau bahkan sepeda motor. Khususnya bagi para pelajar yang berasal dari Desa Masungkang yang akan mengikuti proses belajar ke Desa Ondo-Ondolu. Warga Desa Masungkang sudah mengajukan pembuatan jembatan sejak 2005, tetapi hingga kini belum terrealisasi. Aldrin Tahara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah. Bagaimana kisah perjuangan siswa dan guru di SMPN 5 Batui yang harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah? Kita bahas bersama Rizal Aripat, Kepala SMPN 5 Batui Satap, Sri Narahari, orang tua siswa yang juga Kepala Desa Masungkang, dan juga ada Emrida Saleh, staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Rizal, Pak Sri, juga Pak Rida. Saya ke Pak Sri dulu. Sebagai orang tua, juga kepala desa,
mengantarkan anak bersekolah dengan penuh risiko, medannya juga berbahaya. Kita tadi lihat bersama-sama videonya. Bagaimana kondisi anak Anda setiap hari untuk menjalani rutinitas yang bisa mengancam keselamatan bahkan? Ya, kami sangat memprihatinkan sekali, sangat bersedih sekali karena melihat anak-anak kami itu tiap hari melakukan menyeberang sungai tersebut gitu. Kalau di musim kemarau ya tidak masalah, tapi kalau di musim penghujan, karena di sini hujannya sangat-sangat beda sekali. Di Kabupaten Banggai ini hujannya bisa dari bulan 5 sampai bulan 9. Itu musim penghujan. Jadi di situ banjirnya beberapa bulan itu pasti selalu ada banjir. Jadi itulah kendalanya anak-anak kita dari Masungkang, kendala untuk pergi sekolah itu hambatannya luar biasa gitu. Kalau akses lain dari Namun, Masungkang, silakan Pak. ya, namun saya juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah karena diberikan begitu toleransi untuk anak-anak kami. Jadi kita kalau musim penghujan begitu diizinkan untuk tidak sekolah. Namun kami sebagai orang tua, kalau namanya tidak sekolah otomatis kan pendidikannya ilmu pendidikannya yang didapatkan pasti Tertinggal ya? tidak penuhnya. Iya. Ya, begitu. Iya, kalau tolong digambarkan Pak Sri, dari Masungkang ke sekolah itu apa tidak ada akses lain? Jalur lainnya seperti apa sehingga satu-satunya jalan harus menerjang sungai? Kalau untuk menuju sekolah satu atap itu tidak ada akses lain, Bu. Ada akses lain tapi perjalanannya berpuluh-puluh kilo. Kita harus berputar gitu melewati daerah kecamatan. Jadi tidak ada akses lain untuk menuju sekolah tersebut. Nah, ada beberapa anak sekolah yang dari Masungkang, ada juga yang memilih sekolah di Kecamatan Batui Selatan, tapi di desa Ombolo. Itu pun perjalanan ditempuh sekitar 20 kiloan. Jadi otomatis harus menggunakan kendaraan bermotor. Nah, sementara kita tidak menutup kemungkinan para orang tua mereka kan ada yang mampu belikan sepeda motor, ada juga tidak. Dan juga seperti saya mungkin mampu membelikan sepeda motor, tapi kan resikonya juga di jalan kalau bawa motor kan memang sangat besar juga, dan juga memang belum diperbolehkan kalau secara undang-undang kendaraan. Jadi anak yang baru SMP belum boleh untuk Membawa motor mengendarai sepeda sendiri ya? motor. Nah, jadi Ya. kalau sehari-hari ke sekolah itu berapa lama waktunya dengan menyeberangi sungai dibandingkan tadi kalau memutar? Perkiraan waktunya, selisihnya Pak? Selisihnya jauh, Bu. Kalau kita dengan jalan kaki menyeberangi sungai itu mungkin sekitar 35 menit atau 40 menit udah nyampe. Tapi kalau seumpamanya memutar itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Oh, jauh sekali. Itu sudah Ya, jauh. iya, tidak terkejar waktunya, juga tenaganya tidak mungkin juga ya untuk siswa sehari-hari Iya, bolak-balik. betul. Iya, kalau Pak Iya, Rizal, tadi kan juga dari Pak Sri memang sangat berterima kasih kepada sekolah, tapi yang namanya faktor alam kita tidak bisa memprediksi kapan siswa harus terbengkalai karena tadi banjir yang menerjang. Bagaimana untuk menjaga kualitas belajar mengajar yang terdampak? Otomatis pasti ada ketertinggalan, Pak Rizal. Ya, memang salah satu fakta yang terjadi yang sudah kami alami bahwa memang anak-anak itu banyak yang mengalami lost learning. Artinya ketertinggalan mata pelajaran, materi pelajaran itu selalu saya terjadi manakala terjadi kendala-kendala seperti halnya banjir tersebut. Cuma memang Dewan Guru, teman-teman guru itu sudah melakukan upaya-upaya yang lain, misalnya mengirimkan materi lewat WA untuk bisa mereka antisipasi belajar secara daring. Itu salah satu cara yang dilakukan supaya anak-anak yang
notabene-nya berasal dari Masungkang atau Beti Ampat, itu bisa mengejar ketertinggalannya ketika tidak bisa mengikuti belajar bersama-sama di kelas. Seperti itu yang biasa kami lakukan. Tapi saya tanya ke sisi orang tua lagi dan Pak Kades, Pak Sri. Kalaupun dikirimkan materi secara online, jaringannya pun tidak selalu baik. Begitu kendalanya. Seperti misalnya malam ini Pak Sri juga tidak bisa di dalam rumah karena jaringannya terbatas, begitu ya? Iya, betul betul Bu. Karena kami di sini jaringannya memang sangat-sangat sulit. Adapun jaringannya yang sudah dibangun tahun 2022 program pemerintah daerah yaitu tower jaringan, namun jaringan tersebut tidak bisa maksimal digunakan gitu. Dan saya sudah berusaha menghubungi pihak Kominfo. Nah, alasannya mungkin ini korban dari korupsinya Menteri Kominfo gitu. Jadi tidak maksimal jaringannya. Jadi ada banyak sekali kendalanya ya, termasuk tadi akses betul. dan juga Jadi, jaringan. Baik. Iya betul. Ya. Jadi kita menggunakan wifi kalau umpamanya pas hujan-hujan, otomatis wifi-nya karena tergantungannya dengan tenaga surya, jadi sama sekali tidak bisa digunakan gitu. Ya, saya ke Pak Rida. Dari sisi akses dulu, ini kan keselamatan siswa yang jadi taruhan. Dari pemerintah solusi terdekatnya seperti apa? Karena kalau di liputan sebelumnya bahwa dari 2005 sudah mengajukan untuk pembuatan jembatan akses ke sekolah dari Masungkang. Baik, jadi begini Mbak, yang pertama memang tadi saya sudah berkomunikasi dengan sekretaris dinas bidang marga dan tata ruangnya, dan sesegera mungkin mereka akan melakukan perencanaan ya, untuk 2002 di ABP tahun 2023 ini segera dianggarkan untuk perencanaan dan segera ditindaklanjuti untuk pembangunan jembatan gantung, karena ini infrastruktur yang sangat vital bagi upaya untuk program strategi nasional ya untuk pendidikan kita. Yang kedua Mbak, sebenarnya di desa Masungkang ini itu kan ada perkebunan sawit, PT KLS dan PT Sawindo. Nanti coba kami akan komunikasikan untuk supaya mereka bisa berpartisipasi juga untuk mempercepat infrastruktur di sana ya. Yang ketiga, kalau diminta peran provinsi, maka mungkin segera kita akan komunikasikan dengan Bapak Gubernur mekanisme apa yang bisa digunakan agar ini bisa dipercepat. Jadi itu yang sesegera mungkin harus dilakukan, mengingat ini sangat vital bagi pembangunan sumber daya manusia kita apalagi di daerah Bangga ya, agak jauh dari kota kita. Dari perencanaan sampai ke pembangunan itu berapa perkiraan waktunya? Kalau menurut informasi dari sekretaris dinas ya, untuk perencanaan ini tahun 2023 di ABP ini akan mereka masukkan. Mungkin awal tahun ya itu sudah mulai itu mereka mau membangun jembatan. Namun informasi yang saya dengar tadi itu jembatan gantung, mungkin jadi bisa diakses oleh pejalan kaki dan motor. Untuk mobil mungkin belum. Ya, masih harus menunggu 4 bulan lebih lagi. Tapi apakah Pemprov juga melihat bahwa urgensinya ini sangat-sangat penting? Karena tidak hanya keselamatan tapi juga kesehatan ya Pak. Kita bayangkan siswa-siswi pakaiannya basah setiap hari begitu menerjang sungai. Itu juga yang jadi perhatian semestinya. Betul. Ya, ini menjadi masalah serius ya bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu nanti kita akan lihat. Jadi besok saya akan laporkan kepada Pak Gubernur, dan tadi saya sudah sampaikan sama beliau untuk segera direspon gitu. Jadi mekanisme mungkin hibah apakah mungkin bisa dimasukkan di ABP ya untuk tahun 2023 ini, atau bisa bisa membantu secepatnya. Di samping itu seperti yang saya sampaikan tadi, di sana ada 2 perusahaan yang mungkin CSR-nya juga bisa diikutsertakan untuk
bisa mempercepat pembangunan di sana. Iya betul, lebih Begitu, cepat Mbak. lebih baik. Terakhir masing-masing dari Pak Rizal dan Pak Sri juga ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Rida, mumpung kita bertemu malam ini. Dari Pak Sri dulu boleh? Mungkin dari saya dulu atau bagaimana, Bu? Ya silakan Pak Sri. Oke. Saya hanya sedikit menyampaikan bahwa kami sebenarnya sudah lama sekali sebelum saya jadi kepala desa, ada kepala desa sebelumnya juga sudah mengajukan proposal, bahkan sudah sudah berkali-kali setiap tahun diajukan proposal tersebut, namun sampai sekarang belum realisasi. Dan juga sempat juga ya cuman hanya dipakai, kami jujur sangat kecewa karena hanya dipakai janji-janji manis politik saja. Jadi seperti itu. Jadi kami harap untuk tahun ini semoga bukan sebuah janji saja, namun harus ada sebuah realisasinya. Ya. Jadi seperti itu. Dari Pak Rizal juga singkat saja, sama ya harapannya? Ya, kami berharap agar yang dibicarakan atau diinformasikan pada malam hari ini, seperti untuk merealisasikan jembatan gantung, dapat kami harapkan agar bisa terwujud nanti, agar peserta didik kami yang menempuh pendidikan bisa tidak mengalami hambatan-hambatan lagi dalam proses belajarnya. Ya. Saya kira demikian harapan kami. Baik. Terima kasih Pak Rida juga tadi sudah menyampaikan. Semoga segera terrealisasi. Terima kasih Pak Rida Saleh, staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih juga Pak Sri Narahari, orang tua siswa, yang juga Kepala Desa Masungkang. Terima kasih juga Pak Rizal Aripat, Kepala SMPN 5 Batu Wisata telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.